Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salam dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi yang diiringi dengan hujan. Ya, hujan di Mekah, Masya Allah. Ini berkah. Karena hujan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang dianjurkan adalah berdoa ketika hujan turun. Dan di antara doanya adalah Allahumma shayban nafi'ah. Ya Allah, kami memohon ini adalah curahan yang bermanfaat. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kiri saya ada dua sejadah yang Masya Allah nih bagus nih. Ini dibawa ke Indonesia enggak? Ini mau dibagikan ke Bapak Ibu. Satu untuk kaum Bapak, satu untuk kaum Ibu ya. Jadi ini kajian kita sedikit banyak nih. Jadi perlu ada yang memperhatikan dan nanti pertanyaannya akan kita sampaikan. Kita telah mempelajari tentang argumentasi pentingnya kita berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Ada beberapa yang penekanan lagi pentingnya kita berpegang teguh dengan sunnah. Yang pertama adalah sunnah itu merupakan salah satu sumber syariat. Ya. Karena dia adalah wahyu dari Allah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan bersamanya sepertinya. Berarti antara Al-Quran dengan sunnah seiring. Yang kedua, sunnah juga adalah wahyu, sebagaimana Al-Quran adalah wahyu. Oleh karena itu, orang yang mengingkari sunnah, maka dia bisa kafir, keluar dari agama Islam. Mungkir sunnah. Walaupun mengingkari sunnah itu berderajat, ada derajat-derajatnya. Ada yang betul-betul dia mengingkari sunnah semuanya. Pokoknya hanya megang Al-Quran aja. Ya, tidak kepada sunnah hadis Nabi. Ada lagi
Sebagiannya diambil, sebagian dia buang. Nah, orang yang mengingkari secara total sunnah itu, dia tidak mau berpegang dengan sabda Nabi, dengan sunnah Nabi, sebenarnya pada hakikatnya dia sudah meninggalkan Al-Quran. Bagaimana? Karena dalam Al-Quran Allah sudah perintahkan, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Juga ayat yang telah kita pelajari juga, surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, fala wa rabbika la yu'minu. Demi Rabbu mereka tidak beriman. Ya, hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum. Allah nafikan keimanan sampai mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai penengah pada apa yang mereka perselisihkan. Berarti merujuk kepada Rasulullah. Yang kedua, sunnah itu sebagai pensyarah terhadap Al-Quran. Penjelas yang merincikan apa yang masih global, yang mengkhususkan apa yang masih umum. Maka kita tidak akan bisa mempelajari Al-Quran dengan baik kecuali kita harus kembali kepada sunnah. Orang yang hanya berpegang dengan Al-Quran saja, mereka tidak akan bisa sholat dengan sempurna. Makanya seorang salaf mengatakan, kalau ada orang mengatakan saya hanya berpegang dengan Al-Quran saja, sampaikan kepada dia, jika engkau hanya berpegang saja dengan Al-Quran, ya, apakah Anda mendapatkan dalam Al-Quran itu sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat? Kita tidak akan dapatkan dalam Al-Quran. Apa yang harus kita baca? Bagaimana yang kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat? Kita tidak akan dapatkan. Apa yang kita baca? Apa yang waktu ruku? Apa yang kita baca? Waktu sujud? Apa yang kita baca? Seperti apa sujud kita? Seperti apa duduk kita? Itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali harus dengan sunnah Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, Allah menyuruh memotong tangan orang yang mencuri. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ Wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong tangan mereka keduanya sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan dan sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tangan itu mana? Dari bau sampai ujung tangan. Ini tangan nih. Ya. Nah, kalau seandainya orang ini mau menerapkan apa yang dalam Al-Quran dan tidak berpegang kepada sunnah, maka orang mencuri akan dipotong dari baunya. Ya, akan dipotong dari baunya. Nah, jadi datanglah sunnah yang memberikan penjelasan bahwa Nabi memotong orang yang mencuri dari pergelangan tangannya. Ya, berarti ini umum lalu dikhusus oleh sunnah. Keumuman tadi. Tangan umum sifatnya. Lalu dikhususkan. Oh, yang dimaksud dengan tangan itu adalah dari pergelangan tangan.
Di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan bahwa Allah jadikan bagi kita apa yang di bumi ini adalah untuk kita semua. Dalam surat Al-Baqarah misalkan, ya, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan bagimu apa yang di bumi ini, semuanya untukmu. Ya. Kemudian dalam surat Al-A'raf, dalam surah Al-An'am, dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ayat Al-A'raf, dalam surah Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Wat-tayyibati minar rizq. Katakan wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah, zinatullah, ya, yang telah Allah keluarkan untuk hambanya, wat-tayyibati minar rizq, makanan-makanan yang baik dari rezeki. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan, dia itu adalah untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk orang beriman pada hari kiamat. Orang kafir nggak akan dapat. Di dunia, orang beriman dapat, orang kafir dapat. Di akhirat, orang kafir nggak dapat, orang beriman yang dapat. Baik, ini kan umum. Laki-laki bolehkah pakai emas? Dalam Al-Quran, kata orang yang berdalil dengan Al-Quran, nggak ada. Ini Allah berikan untuk kita semua. Ya, datang sunnah Nabi yang menjelaskan bahwa sutra dan emas haram bagi kaum laki-laki. Dan perempuan boleh. Ya. Di dalam pakai cincin pun dijelaskan oleh Nabi. Bagi yang laki-laki hanya pakai cincinnya di 3 jari aja yang boleh. 2 jari, maaf. 2 jari yang boleh. Jari kelingking dan jari manis. Mau tangan kanan atau tangan kiri boleh. Yang tengah-tengah nggak boleh. Telunjuk nggak boleh. Jempol nggak boleh. Kalau ibu-ibu boleh semuanya. Ibu-ibu pakai perhiasan boleh. Karena memang Allah ciptakan perempuan itu untuk dihiasi. Dihiasi masih kurang atau gimana nih? Masih kurang perempuan. Supaya lebih cantik dia dihiasi. Dan memang fitrahnya perempuan itu diberikan perhiasan. Tapi untuk apa? Bukan untuk melanggak keluar. Ya, kadang-kadang ada seorang bapak atau suami, dia bangga kalau seandainya keluar ada undangan. Kenapa? Karena pada saat itu istrinya kelihatan cantik. Tapi kalau di rumah bau terasi. Kurang memperhatikan dirinya. Ya. Tapi seharusnya kebalik. Di rumahlah dia betul-betul menghias ke dirinya, menjadikan suaminya lebih senang di rumah. Ya. Coba lihat, ini bukan rahasia lagi, rahasia umum. Ya, rahasia umum. Apa rahasia umum? Bahwa laki-laki yang bekerja di luar,
dia pasti akan melihat yang bermacam-macam. Dia akan pasti bergaul dengan bermacam-macam orang, laki-lakinya, perempuannya. Ya. Dia akan melihat perempuan juga bermacam-macam model. Ya, karena tidak akan bisa ketika dia menjalankan tugasnya, dia tidak akan bisa membatasi, saya pengennya dengan wanita-wanita yang jelek aja lah. Tidak bisa kan? Nah, maka hendaklah apa yang didapatkan atau perasaan yang didapatkan oleh suami ketika dia bekerja, hendaklah dia lampiaskan ketika dia pulang ke rumahnya. Maka disitulah perempuan, istri, hendaklah dia berpakaian dengan sebaik-baiknya, ya, dan memakai parfum seharum-harumnya, ya, berpenampilan sebaik-baiknya. Tapi terkadang suami istri risih kalau seandainya suami berpakaian lengkap di rumah. Ya, suami kalau mau pakai baju bagus di rumah, ada yang risih gitu loh. Kenapa? Dia mikir, ini suami saya mau keberangkat kemana lagi nih? Ya, karena dia pengen suaminya, kalau misalkan pakaiannya sudah pakaian biasa aja, ini berarti suami saya tidak akan keluar. Baik, intinya tadi, ada hal yang umum, ya, ada yang di dalam Al-Quran umum, lalu dikhususkan oleh sunnah. Itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali harus merujuk kepada sunnah. Begitu penting sunnah itu. Ya, itu udah berapa tuh? Yang pertama tadi, sunnah sebagai salah satu sumber. Sumber syariat itu hanya dua, Al-Quran dan sunnah. Ya, kedua-duanya adalah wahyu. Dalil yang mengatakan sunnah itu wahyu adalah firman Allah surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu dari hadis Nabi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pentingnya sunnah ini mendorong kita untuk berpegang teguh dengan sunnah ketika, ya, lebih ditekankan ketika terjadinya fitnah dan terjadinya perbedaan-perbedaan. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di," yang telah kita sebutkan sebelumnya juga. Ya, jadi ketika kita berbeda, bukan kembali kepada guru, tapi kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang keempat, bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah, ya, itu adalah dalil yang hakiki, bukti yang sebenar-benarnya. Berpegang teguh dengan sunnah adalah bukti yang sebenar-benarnya akan kesempurnaan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengatakan saya cinta dengan Nabi, ya, bisa aja semua orang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau yu'khadhu an-nasu bikulli bikulli da'wahum, ladda'a an-nasu amwalan nasi wa dima'ahum." Kalau seandainya masing-masing itu diambil hanya sebatas dakwaannya saja, setiap orang mendakwakan sudah diakui itu, pastilah manusia akan mendakwakan harta orang lain dan darah orang lain. Walakin, kata Nabi, akan tetapi, walakin al-bayyinatu lil mudda'i wal halifu ala man ankar. Akan tapi, kata Nabi, harus ada bukti bagi orang yang mendakwakan. Ada orang datang ke rumah kita, "Pak, Bu, ini mobil saya."
Ya, damai. Mobil ada di rumah kita atau motor ada di rumah kita. Lalu ya, atau misalkan kita di rumah kita, datang aja satu orang. Ya, Pak, Bu, Bapak Ibu harus keluar di rumah ini. Ini tanah saya. Ya, apa kata kita? Mana bukti? Kalau hanya sebatas omongan saja itu sudah diakui, tentu kita harus keluar. Tapi harus ada bukti. Setiap yang mendakwakan, mana buktinya? Ya. Nah, setiap orang mendakwakan dia cinta dengan Nabi, entah berapa orang mendakwakan dia cinta dengan Nabi. Karena cinta dengan Nabi ini atau mencintai Nabi ini adalah kemuliaan. Kalau ada orang yang mengatakan, saya benci dengan Nabi, sudah jatuh dia. Sampai orang yang tidak suka dengan dakwah sunnah pun, dia mengatakan, cinta dengan Nabi. Karena cinta kepada Nabi itu adalah sebuah kemuliaan. Nah, akan tetapi, omongan saja, ya, ucapan saja itu tidak cukup. Harus ada bukti. Nah, bukti yang sebenar-benarnya untuk menunjukkan kesempurnaan cinta kepada Nabi adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Ya, harus ada terrealisasi dalam kehidupan kita. Entah berapa orang mengatakan cinta dengan Nabi, akan tetapi kehidupannya sehari-hari menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu melakukan apa yang dibenci oleh Nabi. Ya, sementara dia katakan cinta dengan Nabi. Setiap hari dia melakukan yang dibenci oleh Nabi. Tapi dia mengatakan cinta dengan Nabi. Itu adalah omong kosong. Ya. Ada seorang perempuan misalkan, saya cinta dengan Nabi, tapi itu tidak tutup aurat. Gimana? Ya? Mana buktinya? Buktikan dulu Anda cinta dengan Nabi dengan apa? Menutup auratnya. Ya. Buktikan dulu kita cinta dengan Nabi dengan cara menjalankan sholat 5 waktu. Ya. Sholat ke masjid. Itu baru bisa kita kena. Kita jalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada orang Arab mengatakan, ta'asin Nabi wa anta taz'am hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Nabi sementara engkau mendakwakan cintanya. Hadza la'umrika fil qiyas syani'u. Ini demi Allah dalam kias adalah sangat jelek. Analogikanya sangat jelek. Kita mengatakan cinta Nabi tapi kita tidak mentaatinya. Lau kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu. Jika seandainya cintamu itu betul-betul jujur, betul-betul dari hati kita mencintainya, pastilah engkau mentaatinya. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai terhadap orang yang dia cintai, mentaati. Anak kita, dia mengatakan, ambo cinta kepada ibu dan bapakmu. Mana buktinya? Ambo taat kepada beliau. Ambo taat kepada ayah, ambo taat kepada ibu. Itu tandanya. Tapi ketika dia mengatakan, ambo sayang kepada, ambo cinta dengan ayah, ambo cinta dengan ibu. Tapi setiap disuruh, nyu tak namuah. Apa yang dicintai oleh ayah dan ibu, nyu tak sukai. Berarti dia tidak cinta dengan ayah dan ibu. Ya. Nah, coba kita lihat. Ada orang mendakwakan dia cinta dengan Nabi. Ya. Tapi orang-orang yang dicintai oleh Nabi dan sangat dicintai oleh Nabi, mereka kafirkan. Ya. Kalau ada orang mengatakan kawan kita misalnya, kawan katanya,
Kayak kawan ibu-ibu atau kawan bapak, kawan ambo cinta dengan kawan. Tapi mintu awak dikata-katainya. Menantu awak dicaci makinya. Istri awak atau suami awak dijelek-jelekinya. Cinta enggak nyo pada awak? Tidak. Berarti nyo banci Jawa. Ya? Nah, ada orang namanya yang berpahaman Syiah yang ada di Iran tuh. Ya? Inyo ada satu hari perayaan setiap tahun melaknat Aisyah. Istri Nabi yang tercinta, yang dicintai oleh Nabi. Ya, Nabi meninggal dunia di pangkuannya Aisyah. Ya, dia laknat Aisyah. Dia katakan Aisyah di neraka. Aisyah, istrinya Nabi. Dia kafirkan Abu Bakar. Dia laknat Abu Bakar. Abu Bakar siapa? Apanya Nabi? Mertua Nabi. Umar. Dia kafirkan dan dia laknat. Siapa Umar? Ya, mertuanya Nabi. Sahabat oke, semua rata kan. Lebih khusus lagi, mertuanya Nabi. Utsman, dia kafirkan. Siapa ini Utsman untuk Nabi? Menantunya, dua anaknya dinikahkan kepada Utsman. Kalau ada yang ketiga lagi kecanya, akan dinikahkan juga. Ya, pertama Ruqayyah, terus meninggal, kemudian diganti dengan Ummu Kalsum. Anak Nabi yang penusi ampe. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Fatimah dengan Ali. Ya, Zainab sudah punya suami. Nah, Ruqayyah meninggal dunia, kemudian sila lapik. Enak, pindah ke Ummu Kalsum. Anak-anak Nabi SAW semuanya meninggal dunia dalam keadaan Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Ya, Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, jadi Bapak Ibu bilangkan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau betul-betul kita cinta, ya, pasti kita akan mentaati. Karena orang mencintai terhadap orang yang dia cintai, dia akan taat, akan ngikut, manut dia. Nah, jadi yang keempat, berpegang teguh dengan sunnah adalah bukti yang sebenar-benarnya kita ini adalah cinta kepada Nabi. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang persekusi kajian-kajian sunnah? Ya, kajian sunnah dilarang. Orang yang menjalankan sunnah Nabi dibenci, dikecian sase, ya, dan yang lainnya. Nah, ini sangat berbahaya. Jangan-jangan ini menunjukkan bahwa kita benci dengan Rasulullah. Ya, kebalikannya. Orang memerangi sunnah itu adalah bukti yang sebenar-benarnya dia membenci Rasulullah. Orang munafikin itu terbagi kepada dua. Ada namanya nifaq i'tiqadi. Ada yang kedua nifaq amali. Nifaq i'tiqadi itu ada tandanya 6. I'tiqad nih. Akibat dari nifaq i'tiqadi ini keluar dari agama Islam. Apa itu nifaq? Nifaq itu dia menampakkan Muslim, tapi pada hakikatnya dia menyembunyikan kekafiran. Jadi baju Islam, hati kafir. Nah, itu. Bajunya Islam, hatinya kafir. Nah, apa tanda-tandanya? Bagaimana kita bisa mendeteksi diri kita ini? Ya, ini bukan men-scan orang lain gitu ya. Wah, yuk pulang gua munafik mah. Enggak. Itu kita pelajari untuk diri kita. Baca rohnya. Ada beberapa tandanya. Pertama, mendustai Rasulullah.
Ya. Yang kedua, mendustai apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya. Orang yang menolak ilmu waris. Ditolaknya ilmu waris. Dalam Al-Quran ayat 2 baleh dalam surah An-Nisa, ya, kemudian surah terakhir dari surah An-Nisa itu tentang ahli waris. Ayat terakhir dari surah An-Nisa. Kalau ditolak itu bancinya dengan apa yang ada di situ. Ya, perlu dikoreksi nih. Iman gitu harus dikoreksi, hati gitu. Ya, ketika membagi ahli waris lupa Islamnya. Yang ada apa? Minangnya. Karena awak adat Minang. Ya, adat Minang laki-laki tak dapat warisan dong. Ya, padusi yang banyak. Enggak, itu tinggal. Ya, awak lah mengatakan adat bersindi syarak bersindi kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Ya. Nah, jadi kita harus tunduk kepada syariat. Kemudian yang kedua, pertama mendustai Rasul, yang kedua ada mendustai ajaran Rasul, yang ketiga membenci Rasul. Orang-orang munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul itu benci dengan Rasul. Ya? Ada rasa hasadnya. Hasadan mi anfusihim. Rasa hasad dari diri mereka. Membenci sebagian dari ajaran Rasul. Ya? Membenci ajaran sebagian dari ajaran Rasul. Tak boleh kita membenci ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taruhlah ada ajaran yang dalam agama kok kadang dimusuhi oleh ibu-ibu. Ya, apa kira-kira tu? Poligami. Ya. Bapak? Oh, enggak, ibu sikon tak. Ibu sinan gitu. Ya. Ibu sikon aja elok taat seluruhnya. Ya, artinya apa? Itu adalah syariat Allah yang Allah turunkan. Ya, dan suami kita akan menjalankannya, ini tidak akan berubah keluar dari takdir apa yang ditakdirkan oleh Allah waktu ini umur sampai bulan dalam kandungan ibunya. Ya, ini tak akan keluar. Kalau malah ditetapkan waktu ini umur sampai bulan itu berpoligami, ya akan tetap, tidak akan berubah takdir itu. Ya. Nah, yang kita ini akan ada takdirnya atau tidak ada takdirnya, bagi kita jangan kita benci syariat. Ya, ya ini syariat. Kita ikuti ya takdir. Di antara yang bisa merubah takdir adalah doa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dimiliki Allah Subhanahu wa taala, jangan ada rasa benci kita kepada syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, senang kalau agama Islam ini mundur. Ya, nomor 10 ya. Senang bangga dengan agama Islam ini diinjak-injak. Wah, ini dipertanyakan nih iman dia. Ya. Atau sedih, benci kalau Islam itu nomor 1. Ada pula orang yang kalau Islam nomor 1 ada model cacian kepaniannya, ya, sibuknya dan yang lain. Itu menandakan itu nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi di dunia ini menampakkan Islam, tapi hakikatnya hatinya adalah kafir. Di akhirat di mana tempatnya? Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Di kerak-kerak paling bawah dari api neraka. Ya. Walan tajid lahum nasira. Kalian tidak akan mendapatkan mereka itu yang akan menolong mereka.
kekal dia dalam neraka. Ya. Nah, jadi mencintai sunnah Nabi itu adalah bukti, ya, bukti kita mencintai Rasulullah SAW. Yang kelima, berpegang teguh dengan sunnah menyebabkan kita selamat, membentengi diri kita dari jatuh kepada kesesatan. Ya. Jadi berpegang teguh dengan sunnah menyebabkan kita selamat dan membentengi diri kita jatuh kepada kesesatan. Sebagaimana Imam Malik mengatakan sunnah itu seperti kapal Nuh. Siapa yang menaikinya, maka dia selamat. Siapa yang tidak naik, maka dia tenggelam. Ya. Tapi bukan sebaliknya yang dituduhkan oleh masyarakat. Apa? Itu ajaran Nasasik Manula tuh, ya. Baik itu adu-adunya. Tidak ada orang melakukan ini, dia lakukan. Sementara yang dilakukan dia adalah sunnah Rasulullah SAW yang sudah lama terbenam. Ya, terbenam. Nyu ingin mengangkat batang terandam kok. Zaman dulu sudah ada, sudah jelas. Tapi ya, lah terbenam kok di bawah, ingin diangkat balik kata. Dicaliak dari permukaan, nyu baru. Ya, tapi dia sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Kemudian yang keenam, menjalankan sunnah Nabi adalah jalan untuk mencapai kecintaan Allah. Ya. Dan jalan untuk mendapat pengampunan dari Allah. Jadi dua tuh. Dengan menjalankan sunnah Nabi, Allah mencintai kita, Allah mengampuni dosa kita. Ya. Walaupun terkadang orang yang seranjang dengan kita tidak suka. Ada kaum ibu-bapak yang sudah mulai jalan sunnah, tapi istrinya belum diberi hidayah. Jalik suaminya berjanggui, ponci wana dan. Anu mau kau enggak dipotonglah sedang tidur, gitu kan? Dicukur sedang tidur. Atau seorang anak, ayah atau ibu yang melihat anaknya sudah berjenggot itu ada yang benci gitu. Ya, sampai anak sedang tidur dicukur. Ya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, inyo mencari keridhaan Allah walaupun orang lain tidak suka, Allah akan mencintainya dan Allah jadikan orang-orang itu cinta kepadanya. Tapi butuh proses. Sebaliknya, siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah jadikan orang-orang itu murka kepadanya. Lambat laun. Ya. Ada kemarin itu saya mendengar sebuah kisah dari kawan-kawan. Ya. Ada sebagian orang bikin perusahaan. Tapi dia pengen sukses. Suksesnya dengan cara yang tidak halal. Dengan cara bagaimana? Ya, sampai dia bilang termasuk salah satu travel melaksanakan pelaksanaan haji dan umrah ini ke Mekah. Ya. Sampai tingkat suksesnya waktu yang sempit-sempitnya hotel itu dikatakan bahwasanya penuh, dia bisa tembus.
Kenapa? Karena manajer-manajernya dia servis. Servisnya dengan cara yang haram lagi. Dibawa ke Indonesia, disuruh kamu mau apa, mau kayak surga bagi dia. Ya? Halal haram tidak dihiraukan. Sekarang itu perusahaannya hancur. Ya, sudah orang akan benci dengan dia. Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kebencian Allah, Allah akan benci kepadanya, dan Allah akan jadikan manusia-manusia yang dia harapkan keridhaannya menjadi benci kepadanya. Nah, sekarang dengan menjalankan sunnah Nabi, apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ya, ikuti aku. Ya, ini mengikuti Rasulullah SAW. Jika kita mengikuti Rasul, apa yang kita dapatkan? Yuhibbukumullah. Pasti Allah akan mencintaimu. Gayung bersambut. Ya, yakni cinta kita dibalas oleh Allah. Kalau kita mencintai Allah dengan cara menjalankan sunnah Rasulullah, Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi ingat, letakkan selalu di memori kita, di depan mata kita, setiap kita menjalankan sunnah, kita mendapatkan dua keberuntungan. Pertama, cinta Allah. Allah mencintai kita. Setiap kita menjalankan sunnah, Allah akan mencintai kita. Allah akan mencintai kita. Yang kedua, dosa kita diampuni oleh Allah. Walaupun kita tidak mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku. Enggak. Dengan kita beribadah, itu namanya doa al-ibadah. Itu namanya doa ibadah. Kita memohon dengan menjalankan ibadah. Di antara bentuknya adalah menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ini saja yang kita dapatkan. Masya Allah, sudah luar biasa. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ada sanksi bagi orang yang meninggalkan sunnah? Jawabannya ada. Pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mewanti-wanti, sudah mewaspadai kita. Surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Waspadalah orang-orang menyelisihi urusan Nabi. Hi di sini dia-nya itu kembali kepada Rasul, bukan kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Rasul. Waspadalah orang-orang menyelisihi urusannya, ya, urusan Nabi, perintah Nabi atau urusan Nabi. Waspada terhadap apa? An tusibahum fitnatun, ditimpakan kepadanya fitnah. Ujian. Di mana? Di dunia. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepadanya azab yang pedih. Di mana? Di akhirat. Ada seorang dalam hadis keluarga Imam Muslim, ada seorang pemuda makan di samping Rasulullah dengan tangan kiri. Ya, makan dengan tangan kiri. Ada nggak di antara kita makan tangan kiri? Ada nggak Bapak Ibu? Hah? Makan apel kemarin tangan kiri atau tangan kanan? Lupo. Lupo yang patang atau kadang-kadang waktu makannya lupo. Kadang kan kita gini makan. Atau makan pisang. Makan juga namanya kan? Ambil pisang, buka dengan tangan kanan, cucuan tangan kita. Ya, itu makan tangan kiri namanya. Makan bakwan. Bakwan tangan suo, ladonya tangan kita. Makan tangan kita juga tuh, ya. Makan pakai sendok je garpu. Ya. Makan dengan aturannya kan garpuku ke tangan kida gitu kan. Iya, silakan aja, tapi masuk ke mulut
Harus tangan kanan. Ya. Oh, ambo kok kan kidua. Ya. Ya kidua silakan kidua. Ya. Kalau keraju silakan dengan tangan kiri. Tapi kalau makan tangan kanan. Karena Nabi mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini." Apabila salah seorang mau makan, makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyamini. Kalau minum dengan tangan kanan. Nah, ini orang tua kita sebagiannya salah didik. Ya. Kalau secara etika makan, minum dengan tangan kiri boleh nggak? Malah itu etika makan. Ya, etika makan kayak gitu. Ini menunjukkan etika tidak sama dengan akhlak. Ya. Aduh, dulu orang anaknya minum dengan tangan kanan, tangannya belap bernasi-nasi wah. Ah, dia dilap dia tangan anakku, "Dek, minum tangan kanan." Salah didik. Ya. Nabi SAW mengatakan, apabila minumlah dengan tangan kanan. Ya. Kenapa? Nabi berikan alasan. Karena syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Ya. Allah sudah mengatakan kepada kita bahwa syaitan itu adalah musuh. Jadikanlah sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai kawan. Ya. Adalah cara baca caranya bu. Gitu nak. Nah. Bah kalau seandainya wapaci tangan kiri, itu bantu tangan kanan. Kalau menunya kau? Itu namanya minum dengan tangan kiri yang dibantu dengan tangan kanan. Ya? Tetap ya tangan kiri. Yang memaci. Ya, memacinya adalah tangan kiri. Nah, kalau misalkan minum ya kan yang kotor itu sebelah siko. Paci di siko ha. Ya, kalau misalkan takwi kalau giko nanti apa namanya kumuah lah kumuah galeh ya gitu kan. Ya, jangan dengan ujung tangan pakai paci. Paci jo. Ibu tidak bisa lihat. Tak ada masalah. Oh, biku jatuh sudah bantu jo dengan kiri. Boleh. Tapi kalau dipaci tangan kidah, ya, bantu dengan kanan itu namanya minum dengan tangan kiri. Dan tangan kiri atau tangan kidah? Ya. Jadi, ada orang mengecek. Oh, enggak apa-apa. Pegang aja tangan kiri, bantu dengan tangan kanan. Itu kan namanya minum dengan tangan kanan. Enggak, minum dengan tangan kiri. Yang dibantu dengan tangan kanan. Itu namanya. Ya. Nah, karena Nabi mengatakan tadi, syaitan itu minumnya dengan tangan kiri. Ya. Nah, ini satu hal yang sepele. Tapi, orang ketika dia makan, ya, makan ini tadi, apa katanya? Makanlah dengan tangan kanan. Kata orang tadi mengatakan, enggak bisa saya Rasulullah. La astati, aku tidak bisa ya Rasulullah. Kata Nabi, kamu mampu. Tidak ada yang menghalangi karena kecuali adalah sombong. Ya? Akhirnya apa? Dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulut lagi. Tidak bisa nyemangkik lalamah tangannya. Itu akibat dari sombong, akibat tidak mau menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Dulu seorang dikisahkan bahwa ketika dia mendengar sabda Nabi, apabila salah seorang di antaramu bangun dari tidurnya, jangan dia masukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia basuh 3 kali. Karena salah seorang di antaramu tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ada orang ahli bid'ah dengan sambil bergurau dia katakan, oh saya tahu tangan saya bermalam. Dia bermalam di atas tempat tidur katanya.
Taunya dia tidur pagi-pagi, dia dapatkan tangannya sudah masuk ke dalam anus sampai ke siku. Ya, masuk tangannya kok dari anusnya sampai ke siku. Itu sebagai iqab, sanksi yang Allah berikan kepada orang-orang yang melecehkan sunnah. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan, daripada kita melecehkan atau menolak sunnah, kalau seandainya kita belum mampu, misalkan, ya, ambo tahu itu adalah sunnah. Orang yang kawan-kawan yang menjalankan itu ini lebih baik daripada ambo. Ambo belum mampu lah. Mungkin karena kondisi, mungkin karena apa, ya. Ambo pengen melakukan itu, tapi ambo belum mampu lah untuk melakukannya. Itu jauh lebih baik daripada orang yang menolak sunnah Rasulullah SAW. Dia sudah mengaku itu adalah sebuah sunnah. Dia sudah mengatakan bahwa orang-orang yang telah menjalankannya lebih utama daripada dirinya. Karena dia sudah bisa menjalankan sunnah, sementara dirinya belum. Kadang-kadang kan begini. Contohlah misalkan ada ibu-ibu yang bekerja sebagai pegawai, pakai jilbabnya terbatas karena aturan. Ya. Nah, dia pengen sekali untuk melakukan yang lebih baik. Tapi bagaimana lagi aturan? Atau sebagian bapak ada pakaian seragamnya tidak lawan dari jenggot. Jadi kalau pakai seragam dia tidak boleh pakai jenggot. Ya. Nah, jadi atau serawanyo, ya, selalu kadang diberikan sanksi dan yang lainnya. Maka dalam kondisi yang seperti itu, dia mengatakan bahwasanya yang seharusnya seperti ini. Tapi bagaimana lah, kondisi belum memungkinkan. Bapak Ibu bilakal Allah Subhanahu wa taala, apa kewajiban kita terhadap sunnah? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, berupaya untuk menyebarkan sunnah Rasulullah SAW. Kita sampaikan kepada orang, ini adalah sunnah, kepada terutama mulai dari keluarga kita, ya, apalagi kalau misalkan kita sebagai kepala keluarga, ya, kita sampaikan anak-anak kita, lingkungan kita. Atau lebih lagi, misalkan kita tidak bisa ceramah, tapi saya punya kemampuan untuk membeli buku-buku kecil. Sudah, buku-buku yang berhubungan dengan sunnah-sunnah Nabi, kita bagi-bagikan. Ya, dalam rangka niat kita, bagaimana kita ikut andil berkontribusi untuk menyebarkan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, mempelajari sirah riwayat hidup Nabi SAW. Ini perlu. Ya, sangat perlu. Pertama, dengan kita mengetahui sirah kehidupan Nabi, akan muncul rasa cinta kita kepada Nabi. Kita tahu bagaimana perjuangannya. Nah, mempelajari sirah Nabi dari beberapa sisi. Yang pertama, mempelajari dari bentuk-bentuk fisiknya. Ya, bentuk fisiknya. Atau akhlaknya. Ya, ini perlu kita pelajari. Bentuk fisiknya perlu kita pelajari. Kenapa? Kita pengen mau mengetahui bagaimana sih Rasulullah. Ya, rambutnya seperti apa, tinggi badannya seperti apa, kalau nyoba berjalan itu seperti apa. Ya. Nah, kalau berang itu seperti apa, gitu. Ya. Nah, jadi apabila kita sudah mengenal bentuk fisik Nabi, lalu kita mimpi sesuai dengan ilmu yang kita ketahui tadi, sesuai dengan hadis-hadis Nabi, gambaran sahabat terhadap Nabi,
maka berarti kita, kalau mimpi kita ketemu seperti itu, berarti itulah Nabi. Kata Nabi SAW, man ra'ani fil manam, faqad ra'ani. Siapa yang melihatku di dalam mimpinya, sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan bisa menyerupaiku, kata Nabi. Ya. Nah, jadi ada seorang waktu pengajian dengan Syekh Abdul Muhsin Abbad, dia bilang, ya Rasulullah, saya mimpi dengan Rasulullah. Saya lihat jenggotnya dipotong, ditipiskan. Ya. Kata Syekh, itu bukan Rasulullah. Karena Rasulullah nggak pernah menipiskan jenggotnya. Ya, apalagi kalau seandainya saya ketemu dengan Rasulullah, tapi jenggotnya dicukur gitu ya kan. Itu berarti tidak Rasulullah. Ya, maka oleh karena itu, bagaimana kita pengen tahu bagaimana nih Rasulullah sebenarnya? Kita harus kenal dulu melalui hadis-hadis yang dinamakan dengan Syama'il Muhammadiyah, yaitu ciri-ciri Rasulullah SAW, tanda-tanda Rasulullah itu seperti apa? Ya, rambutnya ya tidak lurus, tidak juga keribu, tapi ikal. Ya, kulitnya tidak hitam, tidak matang, tidak juga putih kemerahan, tapi putih, masya Allah. Ya. Kemudian dan macam-macam, bagaimana jalannya, ya. Nah, kalau ini kita sudah ada terjemahannya, Bapak Ibu, ya, di dalam bahasa Indonesia sudah ada. Kemudian kita pelajari juga dari sisi bagaimana cara Nabi bergaul, berinteraksi dengan para sahabat, ya, bergaul dengan orang-orang yang menyelisihi dia. Bagaimana dia sebagai seorang pemimpin, bagaimana dia dengan rakyatnya, sebagai seorang da'i, bagaimana dia dengan madu'unya, ya, sebagai seorang suami, bagaimana dia dengan istrinya, sebagai seorang bapak, bagaimana dia dengan kepada anaknya, ya, sebagai seorang komandan di dalam perang, bagaimana dia dengan tentara-tentaranya. Nah, ini perlu kita mempelajarinya. Melalui sejarah-sejarah Nabi itu, kita akan bisa melihat bagaimana karakter Nabi. Dari situ, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik bagi kita itu adalah pada Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW bergaul dengan anak-anak, bagaimana beliau bergaul dengan orang yang sudah tua, bagaimana beliau bergaul dengan orang-orang yang lemah, bagaimana Nabi bergaul dengan orang-orang yang kuat, ya. Jadi kalau kita lihat bawa kepada bahasa bahasa Minangnya, baanyo ketika mengecek, ya, ampe kato itu ya. Kata mendaki, kata menurun, kata melerang, kata mendata, itu tuh ketika kita mengecek kepada orang yang lebih tua, ya, kepada orang yang lebih rendah, artinya kepada orang yang lebih kecil, sesama kawan, ya. Nah, itu ada adab-adabnya. Nabi SAW dalam hadis beliau katakan, laisa minna man lam yuwaqqir kibarana wa lam yarham saghirana. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang kecil. Yang ketiga, yaitu mengamalkan sunnah, baik secara ucapan, berupaya ucapan kita ini sesuai dengan sunnah. Baik itu perbuatan, bagaimana perbuatan kita ini sesuai dengan sunnah. Selalu kita berupaya lengket selalu dengan sunnah. Akidah kita, ilmu kita, amalan kita, akhlak kita, dan seluruhnya. Ya. Kemudian yang keempat, kewajiban kita terhadap sunnah adalah menghafal sunnah, menjaganya, memeliharanya, ya, memelihara dari upaya orang-orang yang ingin merubah-rubah sunnah.
Ya. Kemudian yang kelima adalah menggali sunnah itu dari sumber-sumber aslinya. Kalau sunnah, hadis-hadis Nabi tentu dari buku-buku hadis. Kita pelajari. Kita lihat mana yang sahihnya, mana yang dhaifnya. Kalau kita belum bisa gitu, ya kita lihat kepada ulama-ulama yang sudah membedakan. Oh, saya tahu pengajian sebulan ini selalu dia mempelajari, mengajarkan hadis-hadis sahih aja. Hadis dhaif dia anti, misalkan. Sudah, ini yang kita pegang. Jangan orang suka mendahulukan akalnya daripada nas. Atau dia berusaha membalik-balikkan fakta. Ada. Orang kan bermacam-macam. Ada orang ketika di pengajian, hadis dhaif, hadis sahih, hadis palsu pun, ya, hantam saya. Ya, dilantong saya. Tidak melihat, ini kayak gini, wah ini bukan tipe guru yang akan saya pelajari. Atau belajar dengan dia. Kenapa? Dia tidak bisa membedakan. Saya akan belajar dengan guru-guru yang betul-betul hanya menjalankan sunnah atau memilih sunnah-sunnah yang sahih. Karena seorang ulama mengatakan, Muhammad bin Sirin, Inna hadzal ilma nurun. La, inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihatlah dari siapa kalian mengambil agamamu. Ya. Jadi tidak bisa gitu. Oh, kenapa kita membeda-bedakan Ustaz? Ya. Pertanyaan, kenapa kita membeda-bedakan ketika misalkan kita punya lembaga pendidikan? Apakah setiap orang melamar kita terima? Setiap yang tamat dari perguruan tinggi kita terima? Kan enggak. Kita akan pilih orang yang lebih bagus dari mereka. Ya. Nah, kenapa kita pilih? Karena kita pengen hati-hati. Bagaimana orang yang menyampaikan itu adalah yang benar. Apalagi dalam masalah urusan agama kita. Ya. Ilmu yang akan kita dapatkan, itulah yang akan kita amalkan. Itu adalah bagian dari agama kita. Bapak Ibu dan kalau Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.